rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi ini baru saja kita tunaikan salat subuh berjamaah dan kita akan lanjutkan dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabar dan tawasau bil marhamah, membahas beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang hari ini kita akan lanjutkan bagian kedua dari tafsir ayat 282 surat Al-Baqarah. Semoga majelis kita ini mendatangkan manfaat yang banyak dan keberkahan yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah berkenan untuk menerima seluruh amal ibadah kita yang sudah kita tunaikan di sepanjang bulan Ramadan yang telah lewat. Amin ya rabbal alamin. Apa yang akan kita bahas di pagi hari ini berkaitan dengan takwa. Jadi masih ada hubungannya juga dengan la'allakum tattaqun. Dan uraian tentang takwa akan ada di sepanjang hidup kita. Karena perintah takwa di surat Al-Imran 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi beriman dan bertakwa. Jadi uraian tentang iman, tentang takwa akan terus ada sampai mati. Jadi kita tidak boleh bosan ya, untuk membahas, mempelajari, merenungkan, mentadaburi dan mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan takwa. Ya. Di setiap Jumat kita selalu diingatkan oleh khatib, ittaqullah. Jadi tema takwa ini berkaitan dengan perjalanan hidup kita. Dan nanti di akhirat yang paling mulia di antara kita adalah yang paling tinggi nilai takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Di ayat 282, ayat terpanjang di dalam Al-Quran, kita di bagian pertama sudah menguraikan tentang ya hikmah ya dari ayat terpanjang ini, ya, kaitannya dengan adab berhutang piutang. Di bagian kedua ini kita akan mengurai ujung dari ayat yang terpanjang ini, yang dimulai dengan seruan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Jika kalian saling bertransaksi non tunai sampai tempo tertentu, faktubuh, maka catatlah. Dan seterusnya, ujungnya wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajari kalian, dan Allah akan memberi ilmu kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah adalah Zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara takwa dengan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya. Secara langsung bisa kita simpulkan dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi ilmu kepada kita. Atau boleh juga kita katakan, apa tanda-tanda kita sudah mendapatkan nilai takwa
dari ibadah puasa Ramadan yang kita sudah tunaikan. Tanda-tanda takwa itu apa? Di antaranya ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang banyak setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Itu di antara tanda takwa. Ya, jadi tanda takwa tidak berkaitan dengan fisik. Ya, dia berkaitan dengan karakter. Kaitannya dengan sifat kita yang sudah berpuasa di sepanjang bulan Ramadan, apakah terjadi perbaikan atau masih sama saja? Khususnya dalam hal ilmu. Apakah ilmu kita semakin bertambah keluar dari Ramadan atau masih sama saja seperti sebelum-sebelumnya, gak ada yang berubah? Atau malah berkurang. Nauzubillah. Ya, jadi wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, jadi pembahasan mendasarnya adalah bahwa Al-Qur'an seluruh ayat-ayatnya ya, termasuk posisinya, letaknya berada di mana, di ayat yang mana, di surat yang mana, setelah apa dan setelahnya itu ayat apa. Semuanya bersifat tauqifiyah. Ya, semua ayat Al-Quran memang hal yang seperti itulah yang Allah inginkan. Bahasa gaulnya dari sononya memang seperti ini. Gitu. Bukan inisiatif Rasulullah SAW. Letak ayat-ayat Al-Quran tidak berkaitan dengan inisiatif Rasulullah. Rasul tidak punya inisiatif dalam meletakkan posisi surat dan ayat di dalam Al-Quran. Semuanya dari langit. Ya, Allah lah yang menginginkan posisinya seperti ini. Persis, asli. Gitu. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah perintahkan kita untuk bertakwa dan setelah itu Allah informasikan kepada kita bahwa Dia pun akan memberi ilmu kepada kita. Apa hubungannya antara takwa dan pemberian ilmu dari Allah kepada kita? Pasti ada hubungannya. Di dalam ilmu-ilmu Al-Quran ada salah satu cabangnya yang disebut ilmu al-munasabah. Ya, al-munasabah bainal ayat wal munasabah bainas suwar fil Quran. Ya, korelasi atau hubungan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya, antara satu surat dengan surat-surat lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa Al-Baqarah setelah Al-Fatihah? Kenapa Al-Imran setelah Al-Baqarah? Itu ada hubungannya. Dan uraiannya di dalam ilmu Al-Quran ada di cabang ilmunya yang disebut Al-Munasabah bainas suwar wal ayat. Tema kita di pagi hari ini antara takwa dan ilmu. Berdasarkan ujung ayat tadi, wattaqullah wa yu'allimukumullah, antara takwa dan ilmu. Bahwa takwa dan ilmu ada hubungannya. Yang maha berilmu adalah Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Sumber dari ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang Allah berikan kepada kita tidak seberapa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Ya. Yang dikuasai oleh orang yang paling berilmu di muka bumi ini, itu yang dimaksud dengan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita boleh sebut nama, manusia yang paling berilmu itu siapa? Tentunya Rasulullah SAW. Atau yang pernah disebutkan juga di dalam Al-Quran, Nabi Khidir. Ya. Dan Nabi Khidir pun pernah menasehati Nabi Musa alaihissalam ya, tentang ilmu. Kan tadinya Nabi Musa alaihissalam merasa dirinya yang paling berilmu. Sampai Allah pertemukan dengan Nabi Khidir, ternyata Nabi Musa
merasa ilmunya tidak ada apa-apanya dibanding ilmu Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir pun menasihati Nabi Musa alaihissalam ya, dengan mencelupkan jarinya di laut, ya, di air laut, kemudian diangkat kembali, kemudian ada air yang menetes dari jarinya, dan Nabi Khidir mengatakan yang menetes ini adalah ilmu kita semua. Sedangkan samudra yang luas ini adalah ilmu Allah. Jadi perbandingannya itu sangat luar biasa, ya. Ilmu kita tidak ada apa-apanya dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan di ujung ayat 282 surat Al-Baqarah, ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah beliau katakan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, yaitu takutlah kalian kepadanya, tanamkanlah rasa riqabah, ya, pengawasan Allah dalam diri kalian. Kerjakanlah apa yang diperintahkan olehnya dan tinggalkanlah apa yang dilarang olehnya. Ya. Ini yang dimaksud dengan takwa. Para ulama mendefinisikan takwa ijtinabu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mematuhi perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangannya. Itulah takwa. Ya. Sebagai tambahannya di sini beliau mengatakan, takutlah kalian kepada Allah, wattaqullah, takutlah kalian kepadanya, tanamkanlah rasa riqabah. Ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, itu konsep ihsan. Perasaan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, itu namanya riqabah. Yang dengan perasaan itu, yang tadinya kita mau bermaksiat nggak jadi bermaksiat. Karena kita tahu Allah sedang melihat kita, Allah sedang mengawasi kita. Kita malu untuk menyalahi aturan-aturannya. Karena kita tahu Allah sedang memantau kita, Allah sedang melihat dan mengawasi kita. Atau sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, kapanpun. Ya. Jadi ini poinnya, ya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ya. Definisi takwa yang disebutkan oleh banyak ulama, oleh para ulama, bahwa takwa itu berkaitan dengan perintah dan larangan. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kemudian wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajari kalian, dan Allah akan memberi ilmu kepada kalian. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengaitkan potongan ayat ini dengan dua ayat lainnya di surat Al-Anfal dan di surat Al-Hadid. Di surat Al-Anfal, ya, beliau katakan wa yu'allimukumullah, ini sama pengertiannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqan. Yaj'al lakum furqana. Ya. Furqan dari faraqa yafruqu atau farraqa yufarriqu. Tafriq artinya memisahkan. Furqan adalah kemampuan yang ada di dalam diri seorang muslim untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu namanya furqan. Ya.
Orang yang sudah ada keimanan di dalam dadanya dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Walaupun mungkin dia nggak tahu dalilnya apa, tapi feelingnya mengatakan ini nggak boleh, ini nggak. Nah, itu furqan namanya. Ya ja'al lakum furqana. Syarat dan ketentuan furqan itu adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu dan taqwa. In tattaqullah. Ya. Syarat untuk bisa mendapatkan furqan tadi iman dan takwa. Kalau kita beriman dan kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, ya, hati kita, perasaan kita akan semakin sensitif terhadap kebatilan. Gitu. Sebagaimana sensitifnya seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau memakan makanan yang sudah ada di rumahnya, tapi kemudian ditegur, kenapa kamu langsung makan? Kamu tahu nggak itu dari mana? Gitu. Ternyata itu hadiah dari seseorang yang di zaman jahiliyahnya profesinya sebagai dukun. Dia nabung dari profesi dukunnya itu dan sebagian tabungannya itu dia belikan makanan untuk dihadiahkan ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pun kemudian memasukkan jarinya ke mulutnya untuk supaya bisa dimuntahkan kembali apa yang barusan beliau makan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau disuguhi air susu unta, baru satu teguk, baru dicicipi, bukan diteguk ya, baru dicicipi, beliau bertanya kepada petugas ya, pembantunya, asistennya, ini susu apa? Ya ini susu unta. Ya saya tahu ini susu unta, tapi unta yang mana? Oh ini susu unta sodakoh ya, unta zakat umat Islam yang kita kutip kemudian kita simpan. Nah kebetulan ada seekor unta yang sayang kalau susunya tidak dimanfaatkan, maka aku perah dan aku sajikan di sini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa ada satu hal yang aneh dari air susu itu. Ya, karena tidak halal bagi beliau untuk memanfaatkan harta zakat. Harta zakat adalah amanah. Ya, nggak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jadi sensitivitas itu akan muncul dengan sendirinya kalau amanu wattaqau atau ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Ya. Kalau kita ingin mempunyai furqan, kita harus benahi iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian di surat Al-Hadid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Ya, iman, takwa. Bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepada kalian dua bagian dan menjadikan untuk kalian cahaya, yang dengan cahaya itu kalian dapat berjalan. Allah akan beri kita nur, cahaya, kalau kita iman dan takwa. Ya. Kalau Allah sudah berikan cahaya itu kepada kita, kita akan mudah mendeteksi mana yang benar, mana yang salah. Mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Mirip-miriplah dengan Furqan tadi. Ya. Jadi kehidupan kita ini akan lurus. Ihdinas siratal mustaqimnya itu akan konsisten gitu. Karena cahaya tadi. Subhanallah ya, kalau kita kait-kaitkan antara satu ayat dengan ayat-ayat lainnya itu nyambung semua, nggak ada yang nggak nyambung. Ya. Ihdinas siratal mustaqim itu kan yang kita mintakan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa?
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini Al-Quran tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi yang kita minta ihdina siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Dan salah satu sifat dari Al-Quran adalah nur, cahaya yang menerangi hidup kita. Hudal lil muttaqin, khusus bagi orang-orang yang bertakwa, dia akan menjadi petunjuk dalam kehidupannya untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti, mana yang harus dipilih dan mana yang tidak boleh dipilih dan seterusnya. Ya, jadi konsisten Al-Quran ini. Dari awal sampai akhir saling mendukung antara satu ayat dengan ayat lainnya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yakni dia mengetahui semua hakikat, semua urusan, kemaslahatannya dan akibat-akibatnya. Tiada sesuatu pun yang samar baginya, melainkan pengetahuannya meliputi semua makhluk. Allah meliputi kita semua, meliputi seluruh makhluk yang pernah diciptakannya. Sampai sedetail-detailnya pun Allah tahu. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang akan kita niatkan Allah pun tahu sebelum kita niatkan. Kan canggih sekali ilmu Allah. Gitu. Ya. Belum lagi kita berniat, Allah sudah tahu bahwa kita bakal berniat. Ya. Seluruh detail kehidupan kita sudah ada di dalam skenario Allah. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, daftar penduduk neraka sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Daftar penduduk surga pun sudah ada sejak lama. Sayangnya nggak ada satupun yang bocor, gitu. Ya, malaikat pun nggak tahu, itu masalahnya, gitu. Ya, jadi apakah Allah sudah menentukan mana yang kafir, mana yang muslim? Sudah. Ya. Skenario kehidupan dunia ini itu sudah selesai dari A sampai Z, sudah selesai semua. Kapan kiamat, detik-detiknya itu sudah ada dalam catatan Allah. Sayangnya tidak ada satu makhluk pun yang tahu, itu masalahnya begitu. Jadi ya udah kita ikuti saja petunjuk yang ada, nggak usah mempermasalahkan ketetapan Allah. Ya, kalau Allah sudah menetapkan penduduk neraka berarti nggak usah bahas itu. Yang penting kita tahu mana hak mana batil. Kalau kita mau masuk surga kita ikuti yang benar. Udah itu saja yang menjadi domain kita gitu. Jadi nggak usah protes kepada Allah. Allah Maha bijaksana, Allah Maha mengetahui. Ya, nah, baik. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya, Allah mengetahui segala apa yang bakal ada di dalam kehidupan kita ini. Kesimpulan dari apa yang kita bacakan tadi dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memberi pengajaran kepada orang-orang yang beriman tentang teknis bermuamalah secara non tunai dengan sesama mereka secara detail untuk mengantisipasi terjadinya kezaliman. Ini bagian awal dari ayat 282. Aturan tersebut hendaklah diikuti semata-mata karena rasa takut kepadanya yang Maha mengawasi dan demi melaksanakan perintahnya juga, dan demi melaksanakan perintahnya juga menghindari larangannya. Inilah yang disebut takwa itu. Ya, di dalam ayat ini perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, dan seterusnya Allah uraikan detail-detailnya, teknisnya seperti apa. Ya, hadirkan 2 orang saksi laki-laki. Kalau nggak ada 2 orang laki-laki, udah 1 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi detail sekali. Urusannya urusan muamalah, bukan tentang hablum minallah, bukan tentang ibadah mahdoh,
ayat terpanjang di dalam Al-Quran berkaitan dengan perbuatan kita sehari-hari. Bukan tentang sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan sejenisnya. Berarti ketika kita dapatkan fakta ayat terpanjang di dalam Al-Quran bukan berkaitan dengan ibadah mahdhah dan sifatnya detail, beda dengan ibadah mahdhah, sholat. Wa aqimus sholat, dan tegakkanlah oleh kalian akan sholat itu. Detailnya nggak ada di dalam Al-Quran. Detailnya adanya di dalam hadis. Sementara urusan berhutang detail diuraikan oleh Allah dari awal sampai akhir. Teknisnya seperti apa? Kira-kira apa ya kesimpulan yang bisa kita buat dari fakta yang ada seperti itu? Bahwa urusan hablum minan nas itu lebih pelik dibanding hablum minallah. Ya, makanya Allah detailkan. Allah Maha tahu bahwa manusia ciptaannya ini serba perhitungan. Untung rugi itu sangat dia perhitungkan. Jadi harus ada yang mengatur urusan-urusan manusia itu secara detail. Ya. Kalau dalam urusan hablum minallah cukup Allah perintahkan saja aqimus sholat. Kemudian Rasulullah pun mempraktekkan cara sholat itu dan mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ya, kalau ada kekeliruan, kesalahan dan kita mengerti akan kekeliruan kita tinggal minta maaf sama Allah, istighfar sama Allah dan Allah Maha mengampuni. Selesai. Kalau urusan hablum minallah. Toh Allah juga tidak membutuhkan sholat dan puasa kita. Kenapa kita gontok-gontokan menentukan akhir Ramadan dan awal Ramadan, awal Zulhijjah? Kenapa kita harus gontok-gontokan? Ya. Toh puasa itu kan ibadah mahdhah. Hablum minallahnya kental di sana. Tidak berkaitan dengan hak manusia sama sekali. Kenapa kita harus sampai merusak hablum minanas kita? Ya, yang punya kepentingan saja nggak begitu nggak terlalu perhitungan. Yang penting kita bareng-bareng selesai. Ya, mau tepat waktunya mau tidak tepat waktunya nggak masalah, tidak terlalu masalah. Di zaman Rasulullah SAW pernah, ya, sudah ditetapkan besok kita Idul Fitri. Ternyata ketahuan bahwa besoknya itu masih Ramadan. Kemudian Rasulullah katakan ya sudah yang hari ini kita akan qada nanti setelah Syawal. Setelah Ramadan, maksudnya di bulan Syawal. Udah selesai. Gitu. Jadi nggak terlalu jelimet gitu. Urusan-urusan seperti ini kita sebagai rakyat, ya, sebagai ra'iyah, bahasa Arabnya itu ra'iyah, ya. Tugas kita hanya ikut saja sebenarnya. Terserah pemerintah mau menetapkan pakai hisab kayak mau pakai ruh, itu bukan domain kita. Kita nggak menguasai urusan itu. Kalaupun kita menguasai urusan itu, tetap saja keputusannya di pemerintah, ulil amri. Ya, jadi ini urusan yang saya kira terlalu detail kita mengurus fikih hukumnya tanpa melihat makosidnya, fikih makosid istilahnya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala syariatkan sholat, syariatkan puasa? Sebenarnya untuk apa gitu? Padahal kalau boleh kita simpulkan, urusan hablum minan nas itu lebih pelik. Katakanlah penentuan akhir atau awal Ramadan, akhir Ramadan kita benar. Tapi gara-gara itu kita menyakiti hati saudara kita. Itu lebih serius urusannya di akhirat daripada puasa itu sendiri. Begitu. Ya. Jadi urusan hablum minan nas itu lebih pelik. Kalau kita salah dalam berhablum minan nas, nggak bisa diselesaikan hanya dengan istighfar dan taubat. Harus minta maaf, harus raddul madzalim. Ya, jadi
Nggak sederhana hablum minan nas itu. Tidak sesederhana hablum minallah. Kalau hablum minallah kita salah, kita kurang, istighfar dan taubat selesai. Ya. Tapi kalau hablum minan nas nggak bisa. Ya, harus raddul madzalim dulu, mengembalikan kezaliman yang pernah kita timpakan ke orang lain, baru impas. Kalau itu belum dilakukan di dunia, itu akan dituntut di akhirat. Gitu. Mau diselesaikan di dunia atau di akhirat? Gitu. Ya. Kira-kira kalau kita punya kesalahan, mau kita selesaikan di dunia atau di akhirat? Benar, mau selesai di dunia. Ya. Sama-sama berat sebenarnya, tapi lebih berat di akhirat. Ya. Karena di dunia ini, kalaulah harus mendapatkan hukuman, ya, hukuman itu hanya dirasakan oleh fisik kita. Kalau di akhirat, yang merasakannya fisik dan ruh. Ya, dan itu lebih parah. Ya, sebagaimana yang mungkin pernah kita singgung di sini. Jadi antara hablum minan nas dan hablum minallah bisa kita lihat pertimbangannya itu di dalam bunyi ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran berbicara tentang hubungan dengan sesama manusia, terkesan lebih detail. Ketika Allah mengulas tentang ilmu waris di awal surat An-Nisa dan di penghujung surat An-Nisa, apa yang kita dapatkan di sana? Muncul angka setengah, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, 2/3 itu muncul di dalam Al-Quran. Allah yang membaginya untuk kita. Gitu. Kenapa? Karena Allah tahu manusia itu sangat perhitungan. Gak mau kurang dia. Kurang dikit nuntut. Allah tahu itu. Makanya Allah atur. Sejak di langit Allah atur itu yang setengah, 1/4 itu Allah atur. Sementara yang berkaitan dengan haknya sendiri, hak Allah, ibadah mahdoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlalu jelimet gitu. Ya, yang penting kita punya niat baik. Kemudian kita laksanakan dengan baik. Kita pelajari dengan baik. Kalau kurang-kurang dikit Allah Maha Pengampun. Gitu. Ya. Beda dengan manusia, kalau kurang dikit dia akan nuntut. Gitu. Ya. Baik. Dengan takwa seorang mukmin mendapatkan ilmu, furqan dan nur. Furqan untuk membedakan hak dan batil serta cahaya yang dapat meneranginya untuk meniti kehidupan dunia. Nah, jadi ini yang bisa kita simpulkan dari tafsir Ibnu Katsir tentang wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ya, jadi intinya itu ada di sini. Ya, bahwa ketika takwa itu sudah bersemayam di dalam diri kita, kita akan memiliki ilmu, pengetahuan tentang bagaimana menyikapi kehidupan yang singkat ini. Ya. Kehidupan kita berkaitan dengan sikap-sikap kita terhadap seluruh peristiwa yang kita alami. Ya. Ketika kita mendapat nikmat, kita sikapi dengan syukur. Ketika kita mendapatkan musibah, kita sikapi dengan sabar. Ya. Itu yang besar-besarnya syukur dan sabar. Ya. Cabang-cabangnya sangat banyak sekali. Ya. Sabar berkaitan dengan sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Dan sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang Allah turunkan. Jadi banyak sekali cabang-cabangnya. Ya. Himpunannya cuma 2. Himpunan syukur dan himpunan sabar. Kehidupan kita ini antara nikmat dan sengsara. Dan cabang-cabangnya dari masing-masing nikmat dan kesengsaraan tadi. Nah, kalau kita bertakwa kepada Allah, kita akan tahu tentang cara menghadapinya itu bagaimana. Ya. Ketika terjadi polemik
menentukan awal Syawal, kita akan tahu bagaimana untuk menyikapinya. Kita nggak keluar dari konteks, ya, tetap mempertimbangkan ukhuwah, gitu. Ya. Menyakiti perasaan orang lain itu lebih parah daripada berbeda dalam menentukan awal Ramadan dan awal Syawal, gitu. Ya. Jadi ini hanya ada di Indonesia saja. Jangan-jangan kita ini memang mendapatkan cobaan yang lebih dari Allah begitu. Dengan kenyataan hidup kita sebagai umat Islam yang mayoritas di negara ini, ya, tetapi kenyataannya berkali-kali kita berbeda menentukan awal Ramadan, awal Syawal. Ini hanya ada di Indonesia, nggak ada di mana-mana. Nggak ada di Malaysia, nggak ada di Brunei, nggak ada di Mesir. Apalagi di Saudi Arabia, di Pakistan, nggak ada yang kayak seperti ini. Cuma di kita saja ini. Aneh ya. Gitu. Ya. Apa tidak boleh berbeda dalam menentukan hal-hal yang sifatnya publik seperti itu? Amalan berjamaah seperti itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah demonstratifnya. Ya. Mungkin saya pernah cerita di sini, dulu pernah tahun 2000 berapa ya, 2011 mungkin. Ada jamaah umroh dari Medan yang ditangkap polisi di Mekah. Gara-gara apa? Mereka sholat Id di hari yang berbeda di Masjidil Haram. Ya, itu fatal sekali. Ya, mereka kira di sana sama dengan Indonesia, gitu. Ya, kalau di sana menurut hukum yang berlaku di negara-negara yang memberlakukan hukum Islam itu adalah pembangkangan terhadap ulil amri, penjara itu hukumannya, ya. Jadi nggak sembarangan, nggak boleh demonstratif, berbeda boleh tapi jangan demonstratif. Dalam fikihnya seperti itu. Dan dalam penerapannya kalau ada yang demonstratif bisa ditangkap, bisa dipenjara. Ya, gitu. Kalau di kita bebas-bebas aja. Bahkan ada yang hari Kamis pun ada kan. Aman-aman saja. Kenapa yang dipermasalahkan Jumat dan Sabtu? Yang Kamis gak dipermasalahkan. Padahal yang fatal itu yang hari Kamis kan. Allahul musta'an, ya. Jadi ilmu, kalau kita bertakwa, ilmu akan Allah berikan kepada kita. Sekaligus kalau kita sudah keluar dari bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, tanda cara untuk mendeteksi diri kita adalah apakah ada tambahan ilmu gitu, di dalam diri kita. Manfaat dari ilmu termasuk Furqan dan Nur ini bagian dari ilmu. Manfaatnya adalah untuk mendeteksi dari peristiwa-peristiwa yang ada, kira-kira sikap apa yang seharusnya kita ambil. Nah, itu namanya Furqan, itu namanya Nur. Ya. Jadi kita jangan sampai seperti orang yang punya ilmu tapi tidak bisa memanfaatkan ilmu itu. Ya. Seperti orang yang tahu kalau ada kulit pisang di atas lantai itu akan bahaya. Kalau ada orang yang menginjaknya itu akan kepleset. Dia tahu itu, tapi dia nggak punya action gitu. Dia tidak bertindak untuk menyingkirkan kulit pisang tadi. Dia tahu, tapi nggak ada tindakan. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ilmu yang kita miliki harus kita manfaatkan. Untuk bisa bermanfaat kita perlu Furqan dan Nur. Furqan dan Nur ini sumbernya adalah ketakwaan diri kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengasah ilmu Furqan dan Nur tadi kuncinya adalah takwa. Takwa kita, ya. Takwa tadi kita sudah singgung berkaitan dengan perintah dan larangan. Ya.
Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mematuhi perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangannya. Jadi takwa berkaitan dengan perintah dan larangan. Sementara perintah Allah, apa yang Allah perintahkan secara langsung di dalam Al-Quran atau yang kita dapatkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW akan berdampak kepada 3 hukum. Hukum wajib, hukum mandub atau sunnah, dan hukum mubah. Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan ke atas kalian puasa itu, maka puasa hukumnya wajib. Aqimus sholah wa atuz zakah, Allah memerintahkan kita untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Berarti menegakkan sholat dan menunaikan zakat hukumnya wajib. Jadi ketika ada perintah itu menandakan wajibnya apa yang diperintahkan. Tapi kadangkala ada perintah Allah, dampak hukumnya tidak wajib, tapi sunnah atau istilah resminya mandub, ya, di dalam ilmu usul fikih. Misalnya ayat ini 282 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Allah perintahkan kita untuk mencatat transaksi hutang piutang. Tapi perintah di sini tidak berdampak kepada hukum wajib, tetapi hukum sunnah atau mandub. Kenapa? Karena ada redaksi yang mengalihkan hukum wajib itu kepada sunnah. Ya. Redaksi yang mana itu? Di ayat 283. Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Ya, kalau sudah saling percaya di antara kalian udah nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Tapi harus amanah itu harus ditunaikan sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Gitu. Nah, jadi ayat 283 itu yang mengalihkan perintah faktubuh yang seharusnya wajib menjadi sunnah. Jadi perintah Allah berdampak kepada hukum sunnah. Dan kadangkala juga perintah Allah berdampak kepada hukum mubah. Kulu washrobu, makanlah kalian, minumlah kalian, itu perintah Allah. Tapi perintah Allah di situ tidak berdampak kepada hukum wajib atau sunnah, hukumnya mubah. Inilah bentuk perintah yang kita dapatkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW yang akan berdampak di salah satu dari 3 hukum ini. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Sedangkan larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran secara langsung atau melalui lisan Rasulullah SAW berdampak kepada 2 hukum, haram dan makruh. Ya, apa yang Allah dan Rasulnya larang bisa berdampak kepada hukum haram. Ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Telah diharamkan bagi kalian bangkai, darah, ya. Bangkai, darah, terus walahmul khinzir dan daging babi dan hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Nah, berarti itu haram untuk dikonsumsi berdasarkan ayat ini. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian dekati perzinaan itu. Allah melarang kita mendekati perzinaan. Berarti mendekati perzinaan hukumnya haram. Mendekati saja udah haram, apalagi melakukannya. Dan ada juga larangan yang berdampak kepada hukum makruh, tidak berdampak kepada hukum haram. Ya, ini di hadis, banyaknya nih di hadis. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali seorang dari kalian minum sambil berdiri.
Berarti minum sambil berdiri hukumnya kalau hanya dari satu hadis itu saja haram gitu. Tapi bukan seperti itu cara menyimpulkan hukum. Ya, para ulama menyimpulkan hukum dengan menghimpun seluruh dalil yang berkaitan dengan masalah itu. Masalah minum sambil berdiri dikumpulkan dalil-dalil semuanya, kesimpulannya kalau tidak ada alasan makruh hukumnya. Tapi kalau minum sambil berdiri itu merupakan bagian dari ibadah umroh, ibadah tawaf, setelah 7 putaran disunahkan untuk sholat di makom Ibrahim 2 rakaat. Setelah itu disunahkan juga minum air zam-zam menghadap Ka'bah sambil berdiri, bukan sambil duduk. Ali radhiyallahu anhu melakukannya dan disaksikan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah mendiamkan. Berarti Rasulullah membenarkan perbuatan itu. Ya, jadi ada kalanya minum sambil berdiri itu sunnah. Dalam konteks cerita ini. Tapi kalau nggak ada alasan hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Maksimalnya cuma makruh. Bahkan ada ulama yang mengatakan mubah, nggak masalah. Bahkan sambil berjalan pun nggak apa-apa. Ada hadisnya. Makan minum sambil berjalan itu ada hadisnya juga. Tapi mungkin di situ ada kepentingannya. Ada alasannya kenapa minum sambil berjalan atau sambil makan sambil berjalan, ada alasannya. Artinya kalau tidak ada alasan, ya sudah, duduk itu lebih baik gitu. Dan lebih pantas untuk dilihat ya. Kalau kita lihat orang minum sambil berdiri kayaknya bagaimana gitu ya. Ya. Tapi kalau ada alasannya ya, itu nggak masalah. Ya, misalnya apa? Kalau yang ada alasannya itu. Minum sambil berlari malah. Orang yang sambil lomba lari maraton gitu kan perlu minum kan, sambil lari dia minum gitu. Ya. Baik, jadi berarti di sini ada 5 hukum. Takwa berkaitan dengan 5 hukum ini. Kalau kita fahami 5 hukum ini, berarti ketakwaan kita akan terasah terus. Gitu. Takwa sekali lagi berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Ya. Nah, dalam ilmu usul fikih inilah yang disebut dengan hukum taklifi. Ya, ini mungkin istilah baru bagi kita. Tetapi kalau yang 5 hukum tadi kan kita udah paham semua ya. Cuma judulnya apa? Nah, judulnya hukum taklifi. Taklif artinya pembebanan. Hukum-hukum pembebanan. Siapa yang membebani? Allah yang membebani kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali atas dasar kemampuannya. Allah yang memberi beban-beban hukum ini untuk kemaslahatan kita. Dan kita disebut mukallaf. Jadi kallafa yukallifu taklifan wa taklifatan wa mukallafan wa tiklafan fahuwa mukallifun wa dzaka mukallaf. Jadi kitanya ini mukallaf yang dibebani hukum. Nama hukumnya taklifi gitu. Siapa yang membebani? Allah. Allah yukallif. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi konkret gitu. Takwa itu bukan hal yang diawang-awang, enggak. Takwa itu berkaitan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya perintah dan larangan Allah ini adanya di dalam Quran dan Sunnah. Ya. Seseorang akan benar-benar menjadi orang yang bertakwa saat mengetahui apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dilaksanakan dan apa-apa yang Allah larang untuk dihindari. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, kembalilah ke Quran dan Sunnah. Karena takwa berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Perintah dan larangan Allah adanya di mana? Quran dan Sunnah. Semakin banyak uraian tafsir Al-Quran yang kita pelajari dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita baca,
potensi kita untuk mempunyai ketakwaan yang lebih sangat besar. Jadi disitulah pentingnya kita terus belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu fardu, wajib ke atas setiap muslim. Nah, kalau perintah dan larangan itu sudah kita penuhi semua, Allah ceritakan tentang level-level kita terhadap nilai takwa yang berkaitan dengan perintah dan larangan tadi di surat Fatir ayat 32. Levelnya ada 3, sabiqum bil khairat, muqtasid, dan zalim li nafsihi. Yang paling tinggi adalah sabiqum bil khairat. Apa kriterianya sabiqum bil khairat? Melaksanakan yang wajib dan sunnah, menghindari yang haram, makruh, juga sebagian yang mubah. Jadi 5 hukum taklifi tadi lulus dilaksanakan oleh sabiqum bil khairat ini. Dari 5 hukum tadi wajib sunnah ditunaikan. Haram, makruh, dan sebagian yang mubah pun ditinggalkan oleh sabiqum bil khairat ini. Makanya di akhirat nanti sabiqum bil khairat masuk surga tanpa hisab. Ya. Proses hisab belum dilakukan, mereka sudah dipersilahkan masuk ke dalam surga. Bagaimana caranya kalau supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab? Syarat dan ketentuannya takwa yang optimal. 5 hukum tadi harus lulus, gitu. Di bawahnya muqtasid, pertengahan. Kriterianya minimalis, melaksanakan yang wajib dan menghindari yang haram. Yang sunnah sebagian ditinggalkan, yang makruh sebagian dilakukan, yang mubah nggak ketinggalan, gitu, nggak tersisa. Di akhirat nanti bagaimana nasibnya? Akan dihisab dengan hisab yang ringan, lalu dipersilahkan masuk ke dalam surga. Jadi kriterianya minimalis, ya. Yang wajib ditunaikan, yang haram ditinggalkan. Dan yang paling bawah zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kriterianya meninggalkan sebagian yang wajib dan melakukan sebagian yang haram. Ya, yang makruh, yang sunnah, yang mubah, itu apalagi. Ini kriteria zalimun li nafsihi. Bagaimana nanti dia di akhirat? Akan tertahan di panjangnya proses penghitungan di padang mahsyar, lalu dipersilahkan masuk surga. Gitu. Subhanallah. Jadi dari 3 ini nggak ada yang masuk neraka, masuk surga semua ini. Sabiqum bil khairat, muqtasid, zalimun li nafsi pun masuk surga. Ya. Kira-kira kita masuk yang mana ini? Ya, tinggal di muhasabahi diri masing-masing, ya. Setelah Ramadan kemarin, nah kira-kira sampai pertengahan Syawal ini levelnya level sabiqum bil khairat atau muqtasid atau zalimun li nafsihi. Nah, ya. Ukurannya 5 hukum tadi, ya. Ukurannya 5 hukum taklifi. Tentang zalimun li nafsihi ini, ya, yang dihisab dengan hisab yang rinci, Rasulullah SAW bersabda, man husiba udziba. Barang siapa yang menjalani proses hisab di padang mahsyar, berarti dia sedang diazab. Ya, jadi ada azab lain selain azab neraka yang juga bisa dirasakan oleh seorang muslim, umat Rasulullah SAW yang bakal masuk surga sebenarnya dia. Tapi diazab dulu di padang mahsyar. Dengan cara apa azabnya? Ngantri. Ya, kalau ngantri di rumah sakit sampai nomor berapa, Pak? Ya, atau ngantri di bengkel, nomornya nomor 20, nomor 25 gitu ya. Itu udah kesel nunggunya ya. Ngantri di akhirat kira-kira berapa lama itu? Ya, yang akan dihitung, yang akan dihisap miliaran manusia dan jin. Ya, miliaran. Maka wajar kalau kemudian Rasulullah bercerita akan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri.
Ya, karena suasana yang panas terik, ya, ngantri di bawah terik, apakah masih matahari atau tidak, wallahu alam. Pokoknya terik, panas suasananya. Ya, makanya Rasulullah katakan man husiba udziba. Barang siapa yang mengalami proses hisab di padang mahsyar, berarti dia sedang diazab. Apa ada yang tidak menjalani proses itu? Ada. Sabiqum bil khairat, yang dipersilakan masuk surga tanpa hisab. Dan ada juga yang dihisab tapi dengan hisab yang ringan, kemudian dipersilakan masuk surga. Bahkan hisabnya mungkin terkesan formalitas. Ya, ini gak usah dihitung, ini gak usah udah kamu masuk surga sana. Gitu. Sedangkan zalimun li nafsihi dihitung cermat dari awal sampai akhir, yang waktunya melebihi waktu hidupnya di dunia. Gitu. Setelah itu, setelah dia lemas, matanya kuyu, tiba-tiba Allah katakan, udah kamu masuk surga sana. Makanya yang zalimun li nafsi ini di ayat 34-nya mengatakan alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Alhamdulillah yang sudah menghilangkan rasa sedih dari diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha memberi apresiasi. Maha Pengampun, Ghafur, padahal dosa dan kesalahan kami banyak dan besar, tapi ternyata semuanya diampuni. Syakur, Maha memberi apresiasi, padahal kebaikan-kebaikan kami cuma sedikit dan kecil, tapi apresiasinya besar banget. Itulah pernyataan zalimun li nafsihi ketika dipersilahkan masuk ke dalam surga. Nah, pertanyaannya kira-kira kita masuk di golongan yang mana dari tiga ini? Nah, tergantung ketakwaan kita, tergantung perhatian kita terhadap 5 hukum taklifi tadi. Dan terakhir, lantas yang akan masuk neraka siapa? Ini masuk surga semua ini. Dari umat Nabi Muhammad SAW semuanya masuk surga. Sabiqum bil khairat, muktasid, dan zalimun li nafsihi. Nah, yang akan masuk neraka itu siapa? Apa enggak ada yang masuk neraka? Non muslim pasti, orang kafir, orang musyrik, munafik, ya khalidina fiha. Pertanyaannya muslim gitu. Apa enggak ada muslim yang masuk neraka? Nah, kita lihat dari istilahnya. Kalau di sini zalimun li nafsihi, yang paling bawah adalah yang menzalimi diri sendiri dengan bermaksiat kepada Allah dengan kesalahan yang tidak merugikan manusia manapun. Yang dia langgar hanya hak-hak Allah saja. Misalnya pernah melalaikan sholat tapi dia sudah insaf. Pernah meninggalkan puasa tapi dia sudah insaf. Ya. Jadi yang dia langgar cuma hak-hak Allah saja. Tidak ada hak-hak manusia yang dia langgar. Kalau ada yang melanggar hak-hak manusia berarti itu kategorinya zalimun li ghairihi. Nah, inilah yang akan dicuci di neraka. Ketika pahala puasanya, pahala sholatnya habis diraup sama orang yang pernah dizoliminya di dunia. Pernah dia caci maki di dunia, pernah dia ambil hartanya di dunia, tapi belum dia selesaikan di dunia, maka pahalanya akan diambil untuk membayar kezaliman itu. Kalau masih ada saldo, dia pun akan dimasukkan ke dalam surga, ya, sesuai dengan saldonya. Mungkin yang paling bawah, ya sebawah-bawah surga masih surga gitu ya. Alhamdulillah kalau masih ada saldo. Tapi kalau bangkrut, itulah yang akan dicampakkan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini menegaskan kembali kepada kita semua bahwa hablum minan nas itu lebih rumit dibanding hablum minallah. Hati-hati kita ketika berhablum minan nas. Jaga lisan kita, jaga tangan kita, jaga nafsu kita untuk menguasai harta orang lain gitu. Itu akan merugikan kita kelak di akhirat.
kalau hak Allah, ya, hukukullah bisa kita selesaikan dengan istighfar dan taubat saja. Tapi kalau hak manusia nggak bisa, akan terbawa terus ke akhirat. Ya, jadi kalau nggak mau rugi, jaga hablum minanas kita, ya, jaga hubungan kita dengan sesama. Barulah yang paling bawah kafir, munafik, musyrik itu yang paling bawah. Khalidina fiha. Kalau yang nomor 4 zalimun li ghairihi, ya hanya sementara sampai bersih dicuci baru dipindahkan masuk ke dalam surga. Ya. Kalau dari 5 ini, nauzubillah kalau kita masuk yang kelima ya. Kalau yang keempat pun nauzubillah gitu. Tapi ya inilah masalah kita. Masalah kita ini yang keempat. Ya. Supaya kita tidak masuk golongan yang keempat, hati-hati jaga hubungan kita dengan sesama. Jangan suka menzolimi orang lain. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin kesimpulannya. Takwa menjadikan seorang mukmin tercerahkan dalam menjalani kehidupan sehingga lurus dalam berperilaku. Takwa akan melahirkan ilmu, furqan dan cahaya. Takwa berkaitan dengan perintah dan larangan yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Orang yang bertakwa adalah orang yang berilmu. Dan sebaliknya, semakin berilmu seorang mukmin akan semakin tinggi nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.